Tak terasa aku tertidur di kursi begitu lama sampai aku bermimpi tentang mama. Di dalam mimpi aku melihat mama berjalan di entah di mana, tapi tempat itu sangatlah asing. Hujan-hujan yang sangat lebat disertai kabut hitam pekat, langit pun terlihat berwarna hitam. Di mimpi itu, aku memanggil-manggil mamaku, Ema, tetapi tidak menyahutku, hanya menoleh sekali dan sekujur tubuh basah, dan mama hanya menggunakan kain jarik untuk menutupi kepalanya yang terkena air hujan. Mama, panggilku dalam mimpi, namun mamaku tertutup kabut yang hitam. Aku tidak dapat melihat sekelilingnya, hanya mama yang samar terlihat di depanku. Ma, tungguin, perlahan mama. Bayangan mama semakin menghilang. Aku berlari dari kegelapan yang tidak berujung. Tidak tahu arah kaki ini akan melangkah kemana. Samar terdengar suara isak tangis dalam mimpi itu, yang seperti nyata. Aku terus memanggil mamaku yang entah kemana perginya. Aku memajukan langkah untuk segera menemukan di mana mamaku. Di tempat apakah ini? Aku sendirian ketakutan dalam mimpi itu, tapi aku terus berlari sekup mungkin agar aku bisa keluar dari asap hitam yang berada di sekitarku dan menenggelamkan bayangan mamaku dari depan mataku. Aku teriak sekeras mungkin, namun tidak ada yang mendengarku. Tolong, teriakku sekeras mungkin, berteriak namun tidak satu pun ada yang menyahutku. Sembari ku menangis menjerit sejadi-jadinya, tapi tetap tidak ada yang menyahutku. Samar terdengar. Dalam mimpi aku mual teringat untuk melafalkan berbagai kalimat doa dengan yakin pasti akan pertolongan. Itu pun hanya beberapa kalimat saja yang aku ingat. Dalam mimpi aku melafalkan ayat kursi. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu la ilaha illahu wal kayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Sampai di ayat ini tiba-tiba terdengar suara orang-orang yang tengah ramai berbicara. Ada suara bibiku bersama anak perempuannya berusia sekitar 4 tahun. Dalam mimpi itu suaranya sangat ramai dan kabut hitam itu mulai memecah dan warna hitam pun memudar. Tiba-tiba terlihat terang. Suara berisik itu semakin terdengar bisa jelas, semakin dekat, dan terasa ada tangan yang menepuk-nepuk badanku. Aku mulai sadar dan terbangun dari tidurku. Kulihat anaknya bibiku ada Vita, ucapku sembari ku kucek kedua mataku. Kuwaksakan untuk duduk. Astagfirullah, sembari ku sapu kasar wajahku. Aku usap berulang kali wajahku, tangan dan tubuhku terasa gemetar. Nafas yang menderu sangat lelah, seakan baru berjalan berkilo-kilometer. Sungguh mimpi itu seperti nyata. Tiba-tiba rasa sedih entah apa yang aku rasakan, dan kedua mataku mengalir deras, tak mampu aku membendungnya. Aku lihat arlojiku sudah menunjukkan jam 2.30 WIB. Mungkin aku memang terlalu lama tidur. Lirihku, aku sering mendapati mimpi yang seram saat aku tidur di siang hari. Aku sering menahan kantuk di siang hari karena takut mimpi yang seakan menciutkan nyaliku. Dasar mimpi, sembariku melangkahkan kaki dan berjalan menuju tempat duduk. Di depan tungku yang masih terlihat ada arang yang merekah memerah. Aku duduk dan meraih gelas di meja kecil depan tungku dan menuangkan segelas air putih hangat dan aku meminumnya gelek-gelek. Bunyi air minum yang tertelan di tenggorokan terasa hangat membasahi kerongkonganku yang terasa kering. Srek-srek suara sendal nenekku yang sedang berjalan menghampiriku dan duduk di sebelahku. Sudah bangun enduk, ucapnya mbahku. Sudah mbah, tadi ada samar-samar ada suaranya bibi datang ke sini. Ngapain? Kenapa mbah tumben banget, ucapku. Tadi si Vita minta petik jambu ke sini. Bibimu itu nggak bisa naik pohonnya, terus pakai bambu bekas bendera dipukul-pukulin jambunya, malah jambunya jatuh ke gentengnya Paman Andik. Sembari terpingkal nenekku menjelaskan kekeh. Terus Paman Andik keluar bantuin dari rumahnya dan bantuin petik jambunya Paman Andik yang naik ke pohon. Jelas nenekku. Oh, pantesan rami banget. Lah kamu kan tidurnya nyenyak banget, ucap nenekku. Terus temanmu kemana? Apa sudah pulang, tanya mbah. Belum pulang mbah, dia lagi jalan-jalan dulu kayaknya, ucapku. Beateyen kau. Maaf ya mbah, sebenarnya orangnya lagi ke rumah Mbah BRUJHU, dukun yang terkenal di desa seberang sana mbah. Tak lama terdengar suara Zakia memasuki rumahku. Assalamualaikum, ucapnya sembari berjalan menghampiriku dan nenek yang sedang duduk di sebelahku.
Nenek meraih gelas 2 gelas dan menuangkan teh panas ke dalam 2 gelas dan 1 gelas disodorkan ke Zakia. Ora kesel ya anduk, enggak capek ya anduk, ucap nenekku sembari meletakkan gelas berisi air teh panas. Emboten mbah, tidak mbah. Matur suan mbah malah nyiler ke, terima kasih mbah malah dituangin, ucap Zakia. Untung mbahku orangnya tidak banyak ingin tahu lebih banyak dengan urusan orang, berucap dalam hati. Sembari ku menghela nafas panjang dan ku hembuskan kembali hu. Zakia berdiri beranjak ke kamar. Aku mau ganti baju, lengket bel mandi, ucapnya sembari berlalu. Aku sama sekali tidak menanyakan apapun ke Zakia, bahkan aku mulai malas untuk sekedar menatap wajahnya saja. Aku tetap duduk di depan perapian dan sembari memainkan game yang ada di ponselku. Tidak sedikit pun aku menoleh Zakia hingga dikembali ke tempat duduk semula dan sudah beraroma wangi parfumnya. Sige banget kan ya, padahal hawa dingin, tapi pas sudah diguyur air rasanya tidak mau berhenti mandi, jelasnya. Oh, ucapku sembari pandanganku yang masih terarah ke layar ponselku. Batinku, kenapa ya aku tidak ingin melihat Zakia, rasanya ingin menyuruhnya kembali ke rumah Mbah BLOJHO saja, tapi tidak mungkin aku bicara seperti itu. Aku masih tidak bergeming dan tidak mempedulikan Zakia yang tengah membuka percakapan dengan nenekku. Aku sengaja membiarkannya tanpa bicara sedikit pun padanya. Tiba-tiba bau busuk yang menyengat itu membuatku sangat mual dan ingin memuntahkan. Sisi perutku samar terdengar suara desah menggema dan sangat membuatku ketakutan. Aku mencoba bersikap tenang karena aku yakin Zakia dan nenek tidak merasakan apa-apa, bahkan suara itu pun mereka tidak akan dengar. Kemudian aku mengusap kasar telingaku berkali-kali, entah kenapa aku merasa jijik dan takut. Apalagi ini, lirihku sembari ku tancapkan ponselku ke kabel charge. Aku segera duduk dan membuka tutup makanan yang di meja makan. Meski malas, aku coba ajak Zakia untuk makan. Tapi Zakia menolak nih. Zakia, ayo makan, ajakku. Iya kan ya, duluan aja, aku masih kenyang banget, tadi aku makan di sisanan, ucapnya. Tidak ku balas jawabannya, aku langsung mengambil nasiku, taruh piringku dan memakannya sampai habis tak tersisa. Tak ku hiraukan Zakia, aku kembali duduk di depan TV. Aku biarkan Zakia ikeng tengah duduk dengan nenekku. Tiba-tiba Zakia datang menghampiriku, aku pura-pura fokus melihat TV yang sedang ada film pendek. Sembari aku memakan kerupuk buatan mamaku yang sudah ada di meja depan TV, aku pun masih belum ingin bertanya apapun pada Zakia. Zakia mulai duduk dan sesekali menatap layar ponselnya. Aku hanya sedikit meliriknya dengan sebal. Kan ya, kenapa kok kayak piti banget? Nggak apa-apa, aku cuman capek, badanku pegel, ucapku. Batinku, ya aku sangat piti, aku meles banget melihatmu, sembari ku jejalkan kerupuk ukuran kecil-kecil. Kan ya, aku tadi di rumah Mbah BLOJHO. Disuruh di sini dulu, katanya mulai Kamis besok aku harus menjalani ritual, ucapnya. Oh, terus? Ya aku bingung nih, jawabnya. Kok bingung? Tanyaku. Aku disuruh puasa 3 hari 3 malam dan aku nggak boleh bicara apapun dengan siapapun. Batinku, memang apa urusannya denganku? Hatiku menggerutu, rasanya sangat benci dengan Zakia. Zakia, aku nggak bisa berlama-lama nungguin kamu, ritual apa dan sebagainya. Memang 1 minggu ini tidak ada jadwal kuliah, tapi aku kerja Zakia. Kerja untuk sekolahku dan tidak sedikit biaya yang harus aku keluarkan, belum lagi gaji karyawanku, dan lagi aku tidak ingin semuanya harus mamaku, tukasku ke Zakia dengan agak kesal. Kalau gitu terserah kamu mau di rumah ini apa di rumah Mbah BLOJHO. Tes pay besok aku balik Jogja duluan ya, ucapku. Sorry ya kan, ucap Zakia. Iya gak apa-apa, tapi kalau mau ritual di sini izin dulu dengan mamaku juga nenekku, ucapku. Aku segera mengambil ponsel yang tersambung dengan kabel charge dan ku mencoba menghubungi travel terdekat tujuan Yogyakarta. Dan ada satu travel yang jam keberangkatannya lebih pagi, aku segera memesannya. Aku ketik nomor travel itu. Tak lama ada suara perempuan pegawai travel itu menjawabnya. Halo, selamat sore, dengan Kencana Travel, ada yang bisa kami bantu? Ucapnya. Mbak, untuk travel tujuan Yogyakarta masih ada nggak mbak tiketnya?
Masih ada mbak, untuk berapa orang ya mbak? Untuk 1 orang. Ya nanti dikirim alamat jemputnya ya mbak beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Besok penjempian penumpang sampai di halaman rumah jam 8 pagi ya mbak. Ucapnya. Iya mbak, terima kasih ya mbak, sembari ku tutup teleponnya. Maaf ya, kan gara-gara aku kamu jadi repot bolak-balik, jelas Zaki ya. Sudahlah, nggak apa-apa, lagian kan ada benernya juga aku jadi sampai rumah ketemu keluargaku, cuman caranya saja yang beda, semua kebetulan tapi tidak ada rencana bisa sampai rumah. Sakia, besok aku ke Jogja naik travel, dari sini dijemput sekitar jam 8. Kamu mau pesan gimana sama Mbak Tika? Kali aja Mbak Tika nyariin kamu, aku harus jawab gimana? Bilang saja aku pulang ke Pekalongan sama temenku, ucap Zakia. Lah,